Terima kasih Bapak-bapak kepolisian, Bapak-bapak PPP, terima kasih banyak karena masih tetap setia menemani kita. Saya kira bahwa perjuangan ini juga menyangkut dengan saudara-saudara bapak-bapak yang ada di rumah. Kita berjuang secara kolektif, bapak-bapak kepolisian. Mohon maaf, di bawah terik matahari ini, sengatannya tidak seperti pembunuhan masa depan kawan-kawan sekalian. Hari ini kita mau 2 hari di bawah terik matahari, tidak sebanding dengan perjuangan kita untuk mencapai masa depan kita. Kota CPNS hilang kabar. Dewan adakah? Sekali lagi saya harus bilang, kami tidak menyerang individu masing-masing Bapak Ibu Dewan. Kami menyerang memberikan kontribusi pikir kita terhadap lembaga rakyat yang terhormat ini. Karena bapak-bapak adalah bagian dari penjelmaan rakyat itu. Kawan-kawan sekalian, sesuai dengan Undang-Undang 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum, hari ini aksi kita legal di mata hukum. Oleh sebab itu, saya berharap kawan-kawan tetap setia untuk kita berdiri dengan hati, dengan pikiran atas nama rakyat Maluku Barat Daya, dari timur Pulau Marcella sampai di barat Pulau Lirang, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita bertanyakan kepada lembaga yang terhormat ini bahwa sejauh mana fungsi yang diberikan oleh negara kepada bapak-bapak, fungsi pengawasan. Kita harus pertanyakan anjak ABK yang dibuat oleh eksekutif selama ini, bapak-bapak mengawasi atau tidak? Mekanisme pengusulan, mekanisme penginputan anjak dan ABK itu ada aturannya bapak-bapak. Kita boleh tapi kita tahu sedikit. Setahu saya kawan-kawan, ABK itu diusul 3 bulan sebelumnya. Buktinya apa? Tahun 2019 MBD menerima kuota CPNS itu. Kalau hari ini ada pernyataan yang menurut saya memilukan hati dari eksekutif adalah karena kuota internet kita tidak tersedia, kawan-kawan. Hari ini pernyataan dari Kabak, organisasi Kaban, BPKSDM adalah bangunan kita tidak ada di Cakung, sehingga tidak bisa melakukan tes CPNS. Ini bagi saya alasan yang tidak masuk akal manusia. Apakah bapak-bapak yang dipakai terhormat ini selama ini tahukah bahwa kota internet itu ada keseng? Bapak-bapak tahukah bahwa bangunan di Maluku Barat Daya ini tidak ada? Sehingga alasan yang tidak masuk akal disampaikan oleh eksekutif. Habis ini, setelah ini, eksekutif dapat bagian dari kita bapak-bapak. Tenang saja. Kita tidak menyerang lembaga DPRD sendiri. Setelah ini kita ke bupati. Kita akan menyampaikan pikiran-pikiran konkret kita terkait dengan masalah ini bapak-bapak. Bapak-bapak menjalankan tupoksi bapak-bapak, kita menjalankan tupoksi kita sebagai organisasi gerakan. Ini jalan yang kita tempuh bapak-bapak Dewan yang terhormat. Bapak-bapak setelah ini tempuh jalan bapak-bapak dengan fungsi masing-masing. Oleh sebab itu saya tanyakan kepada kawan-kawan sekalian, sudah ada di depan kita Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Bung Eker Moses. Beliau adalah salah satu Wakil Ketua DPRD MBD. Saya mau tanyakan ke kawan-kawan sekalian bahwa kapan ketemu beliau kah? Kapan ketemu beliau kah? Kalaupun kita ketemu pimpinan DPRD, garansinya apa terkait dengan kuota CPNS ini bapak-bapak? Garansinya apa yang diberikan? Jadi bagaimana ketemu kah? Ketemu kah saya?
Wakil Ketua yang terhormat, kawan-kawan saya minta Ketua DPRD. Hari ini, rakyat ini sementara berduka karena pemerintah daerah membunuh generasi angkatan kerja di Maluku Barat Daya. Kita harus tuntut Ketua DPRD untuk mempertanggungjawabkan secara moral bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Ini adalah bagian dari penjajahan gaya modern, kawan-kawan sekalian. Ini adalah bagian dari penjajahan gaya modern. Oleh sebab itu, saya serukan kepada kawan-kawan, siapa yang serasa panas? Siapa yang serasa panas? Siapa yang serasa panas? Bapak-bapak yang terhormat, kawan-kawan saya masih rasa dingin. Itu artinya bahwa mereka belum kepanasan di bawah terik matahari yang panas. Oleh sebab itu, kita perlu menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kabupaten Maluku Barat Daya, dan ada beberapa anggota DPRD juga. Kita kenal ada Bung Ales, ada Bung Yesri. Ini beliau-beliau di dekat dengan rakyat sebenarnya. Tetapi pertanyaan kita balik adalah selama ini buat apa? Oh, ketika dengar kota CPNS tidak ada, baru panggil itu kawan dan kabak yang bersangkutan. Selama ini kemanakah? Seharusnya fungsi pengawasan itu dijalankan. Tiap 3 bulan sekali panggil badannya. Surat pengusulan ke belum? APK anjaknya sudah dibuat ke belum? Sehingga jangan sampai kita kebakaran jenggot, kita korbannya tidak ada. Oleh sebab itu, sebelum kita membacakan pernyataan sikap kita sebagai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, saya minta kepada semua yang ada, yang masih di sini datang di depan, yang pegang pamflet agak sedikit ke depan, karena mungkin bapak-bapak dewan ini ada yang rabun jauh, sehingga dekat sedikit. Kawan-kawan yang di depan geser maju ke depan, yang di belakang masuk geser maju ke depan, karena kita akan membacakan pernyataan sikap kita. Untuk selanjutnya kita akan beraudiens dengan pimpinan DPRD. Oleh sebab itu kawan-kawan, maju masih kosong. Ada yang takut kalian? Ini perjuangan murni tentang bagaimana hajat hidup orang banyak. Kita bukan demo kasus korupsi, kawan-kawan. Kita bukan demo kasus korupsi. Ini kita demo soal hajat hidup generasi di angkatan kerja. Kawan-kawan, masih kosong. Masih kosong. Yang di depan belakang masih kosong. Masih kosong. Masih kosong. Kawan-kawan takut tak? Kalau takut maka segera pulang ke rumah saja. Bapak Ketua DPR ada tempat ya Bapak? Tidak ada. Oke. Kawan-kawan, di depan kita ini Bapak DPR yang lain. Kenapa itu? Bapak Ketua DPR ada Jalan Dinas, urus SPPD. Ya, urus SPPD sudah buang tuh. Bapak ada urus kantor, sudah buang tuh. Itu sudah. Jadi untuk ada urus SPPD dia sering matang kayaknya. Jadi di depan kita ini Bapak DPR ada 4. Jadi bagi teman-teman kolab yang sudah bisa menyiapkan pernyataan sikap untuk bisa membacakannya. Saya yakin pernyataan sikap ini ketika dibacakan bisa bapak-bapak DPRD yang ada di sini yang telah mewakili DPRD 20 DPRK berapa DPR ini, supaya bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan kami hari ini kawan-kawan. Jadi sebelum membacakan pernyataan sikap ini, mari kita sama-sama fokus. Malam DPR juga bisa fokus dan bisa mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kami hari ini. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan pernyataan sikap, saya boleh minta ya, bang polisi sedikit bisa sedikit supaya suara kita tembus ke bapak. Kita tak boleh semuanya, tak boleh dong.
Ini saya anarkis, ini saya anarkis, Pak. Siap. Jadi terus kita minta kalau Bapak minta tolong buka kacamata juga. Buka kacamata juga, Bapak. Biar kita sama-sama dengar pernyataan sikap. Langsung saja ya. Pernyataan sikap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Maluku Barat Daya menindaklanjuti ketentuan pasal 149 poin 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mencantumkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mempunyai fungsi sebagai pembentukan peraturan kabupaten kota, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan peraturan menteri penjaringan aparatur negara dalam reformasi birokrasi nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan calon seleksi calon pegawai negeri sipil. Pada bagian lampiran yang menjabarkan bahwa setiap instansi diharuskan melakukan restribusi penataan pegawai secara internal maupun lintas instansi didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil berdasarkan analisa jabatan dan analisa kerja yang berupa uraian jabatan, peta jabatan perhitungan jumlah kebutuhan per jabatan restribusi pegawai negeri sipil serta proyeksi kebutuhan pegawai negeri sipil untuk jangka waktu 5 tahun dalam rangka penataan pegawai negeri sipil secara terencana dan berkesinambungan. Namun hal tersebut tidaklah diselesaikan dengan alasan tidak rasional dan substantif oleh lembaga eksekutif sehingga menyebabkan Kabupaten Maluku Barat Daya tidak mendapatkan kuota CPNS tahun 2021 yang menimbulkan kegaduhan dan polemik di tubuh eksekusi sampai pada kalangan masyarakat. Olehnya itu, kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Maluku Barat Daya dengan keras dan tegas menyampaikan sikap kami dalam bentuk persoalan ini, yaitu 1. Dengan tegas kami meminta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memanggil pimpinan eksekutif Bupati untuk bertanggung jawab atas persoalan di atas dengan menggunakan hak interpelasi. 2. Dengan tegas kami meminta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengeluarkan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk segera mencopot jabatan Saudara Cornelis Nyarputu sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Barat Daya dan Saudara Agus Olivier sebagai PLT Kepala Bagian Organisasi Setda Maluku Barat Daya. 7. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap persoalan ini dan kepada rakyat Maluku Barat Daya. 3. Dengan tegas kami meminta kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah untuk di waktu tersisa dapat melakukan lobby secepatnya dengan Kementerian Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia agar kuota CPNS Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diakomodir. 4. Apabila pernyataan sikap ini tidak digubris, maka kami akan kembali berdemonstrasi dengan kekuatan yang lebih besar. Demikian pernyataan sikap kami.
untuk menjadi bahan evaluasi kita bersama atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat. Merdeka! Jadi itu merupakan tuntutan yang baru saya disampaikan. Mungkin sebentar ada penjelasan, tapi kami tidak butuh panjang Pak, karena waktu kami juga masih panjang. Terlepas dari ini, mungkin ada hal-hal tertentu yang mesti kita sama-sama bicarakan. Saya berpikir lebih cepat lebih baik. Nanti sebentar kita di tempat mana baru kita menyerahkan pernyataan ini secara resmi. Karena ini kita baca di depan umum Pak. Nanti di tempat yang khusus baru kita dijaga lebih sopan. Ya baik, mungkin kesempatan saya berikan kepada Pak Wakil Ketua untuk siap. Ya baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menyerahkan dengan resmi pernyataan sikap atas tuntutan tidak adanya penerimaan CPNS di Kabupaten Maluku Barat Daya kepada pimpinan DPRD Maluku Barat Daya, dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Ketua Kabupaten Maluku Barat Daya. Terima kasih. Mati rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, pengurus dan korlap dan rekan-rekan saudara-saudara pengurus GMNI Kabupaten Maluku Barat Daya yang saya hormati, Bapak Keamanan, Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Satpol PP yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah lapangan anggota DPRD yang saya hormati. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya langsung saja terkait dengan kehadiran saudara-saudara. Bagi kami selaku pimpinan dan anggota memberikan apresiasi dan menerima dan apa yang sudah disampaikan. Dan sebagai informasi bahwa Ketua DPRD sementara waktu dalam perjalanan dinas luar, sehingga saya selaku pimpinan DPRD ada di tengah-tengah saudara-saudara. Dan pada kesempatan ini sudah disampaikan oleh saudara-saudara terkait dengan pernyataan sikap sudah diterima. Namun alangkah eloknya mungkin lewat kesempatan ini mendapat pertimbangan usul, ada perwakilan secara baik, mungkin 1-2 orang untuk kita beri bersama di ruangan khusus sehingga lebih mendalam lagi terkait dengan perjuangan saudara-saudara. Bisa diterima? Begini, saudara-saudara, persoalan masuk semua ini kan gedung ini tidak mencapai, tidak bisa menampung kita semua, sehingga ditambah lagi dengan protokol kesehatan, sehingga bahwa kita tidak menjalankan fungsi tidak benar. Kita sudah melakukan. Jadi secara teknisnya nanti Bapak Ibu punya tugas dobrak di sana. Jadi itu saja informasi. Dalam kesempatan ini saya minta maaf, saya minta perutusan 1-2 orang untuk kita diskusi lebih baik lagi di dalam ruangan. Oke, setuju? Oke, selamat siang dan kalau semua mau masuk mesin, mau masuk mesin. Kawan-kawan, jadi mau masuk dong. Kawan-kawan, ini juga bagian dari kita menjaga protokol kesehatan karena kita di dalam menghadapi pandemi COVID corona. Jadi mungkin dari saya kawan-kawan menelit kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Berikan garansi saja Pak, karena kita masih juga kan sama. Jadi berikan garansi saja Pak, kami cuma beri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas yang disampaikan. Dan tadi disampaikan bahwa tugas dan fungsi kita sudah laksanakan.
yang sekarang kita memberikan support kepada saudara-saudara adalah memberikan semacam semangat atau apa buat mereka beroperasi di sana. Yang berikut, satu, terkait dengan soal ada dan tidak ada, ini bukan kewenangan kami. Kewenangan sudah ada di pusat. Maka pikiran-pikiran saudara-saudara ini kita akan internal membicarakan untuk membuat aksi koordinasi konsultasi ke pusat Menpan untuk menanyakan terkait dengan kuota IBD. Sekarang menjawabnya adalah diminta jaminan bahwa ada dan tidak ada. Kami berpikir dalam waktu yang singkat, ya, bisa juga kami jawab ada dan tidak ada. Dan demikian mungkin ada ditambahkan sedikit oleh Pak Yudi. Dengan penuh hormat saya langsung saja. Tidak salah bagi saudara-saudari hari ini berdiri di depan kantor yang namanya Wakil Rakyat. Dan kita DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, yang namanya DPRD adalah lembaga yang menampung asmara, apapun yang menampung amarah rakyat, itu kita. Dan kita berani berdiri di sini untuk menampung amarah rakyat. Terhadap 3 poin atau statement yang telah disampaikan, saya mendengar statement yang paling terakhir. Meminta DPRD untuk tabrak Menpan, itu saja. Kita tabrak Menpan, kita menggunakan daerah 3T, daerah perbatasan, kita begini. Kita tidak lagi mempersalahkan pemerintah daerah, kita tidak lagi mempersalahkan DPRD. Yang harus kita cari solusinya adalah mungkin waktunya kita tidak bersamaan dengan tes seleksi CPNS untuk yang secara nasional. Tapi ada dispensasi dari pemerintah pusat untuk tahun ini juga harus ada untuk pemerintah dari Kabupaten Barat Daya. Ini yang mestinya kita harus bicarakan. Karena 31 Mei besok ini sudah menurut Pak Satu tidak mungkin. Maka sih Satu, baik, mohon maaf sekali lagi. Kami sangat menghormati Pak, sangat menghormati sekali. Ya, lanjut. Jadi saya berpikir sudah cukuplah apa yang disampaikan oleh Pak Wakil, dan Bapak bicara pagi, siang, malam sampai besok pun juga keputusannya di Pak Wakil dan Ketua. Oke, saya berharap terima kasih atas bicaranya. Setengah menit saja, setengah menit. Jadi kami punya waktu masih panjang. Setengah menit, 1-2 detik. Baik, terima kasih. Lembaga ini adalah partai politik yang ada di sini. Sebagai utusan fraksi Partai Demokrat, meminta kepada lembaga ini hari Kamis DPRD tidak lanjut di Menpan. Ini utusan dari fraksi Partai Demokrat meminta kepada pimpinan DPRD untuk menindakkan poin yang ketiga yang telah sampaikan. Demikian dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Satu. Mohon maaf Bapak Polisi, ini di luar daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kita tidak butuh klarifikasi dari komisi-komisi tertentu. Karena kita bukan demo komisi. Kita demo dewan. Pimpinan DPRD yang kita dewan. Mohon maaf, Pak Yes. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, kita sudah memberikan waktu kepada Bapak-Bapak Komisi untuk memberikan klarifikasi. Kita butuh garansi. Dan itu dinyatakan oleh wakil pimpinan DPRD, bukan dari komisi. Sekali lagi Bapak, kita tidak demo komisi. Kita demo lembaga yang terhormat ini, yang di dalamnya ada pimpinan DPRD. Kita tidak butuh klarifikasi. Mungkin itu dari saya. Sementara kita, terima kasih banyak Pak Wakil Ketua. Mungkin sekarang kita akan bergeser ke eksekutif untuk ambil bagian. Terima kasih.